Halo, kali ini kita akan membuat tutorial penyusunan rencana pembelajaran semester atau RPS yang berbasis OBE. Pertama yaitu bagian KOP RPS, tulis nama UPPS atau unit pengelola program studi, misalnya yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Ke bawahnya yaitu program studi, tulis nama misalnya Perbankan Syariah atau PS. Selanjutnya nomor 2 yaitu identitas RPS yang terdiri dari mata kuliah, ditulis nama mata kuliah yang sedang diampu, kode, tulis kode mata kuliah sesuai yang ada di kurikulum. Rumpun mata kuliah bisa diisi nasional atau institusional atau keprodian, dipilih salah satu. Bobot SKS ditulis angka, semester ditulis angka, tanggal penyusunan yang terdiri dari tanggal, bulan, dan tahun. Selanjutnya ada tanda tangan nama dosen pengembang RPS, kemudian ada tanda tangan dan nama dosen koordinator rumpun mata kuliah, Dan yang terakhir yaitu ketua program studi, tanda tangan dan nama. Selanjutnya yaitu komponen dalam capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang terdiri dari 3 yaitu CPL Prodi, CPMK, dan sub CPMK. Yang pertama CPL Prodi. Data bisa diakses pada dokumen kurikulum masing-masing program studi. Tulis kode CPL yang tertera, kemudian tuliskan rumusan CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini. Catatan, upayakan maksimal CPL yang dibebankan pada mata kuliah kurang dari sama dengan 4 CPL. Selanjutnya yang kedua yaitu CPMK. Data bisa diakses pada dokumen kurikulum masing-masing program studi yang terdiri dari M1, M2, M3, dan seterusnya. Tuliskan rumusan CPMK berdasarkan CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini. Catatan, jumlah CPMK minimal adalah sama dengan jumlah CPL. Dan yang ketiga yaitu sub CPMK. Pada bagian ini yang menentukan adalah masing-masing dosen, yang terdiri dari L1, L2, L3, dan seterusnya. Tuliskan rumusan sub CPMK berdasarkan CPMK pada mata kuliah ini. Catatan, upayakan jumlah sub CPMK kurang dari sama dengan 7. Hindari 1 sub CPMK itu adalah 1 pertemuan. Berikut ini adalah contoh rencana pembelajaran semester atau RPS milik program studi Perbankan Syariah atau PS dengan dosen pengembang yaitu Bapak Haris Fadlullah Hana, ME, dengan mata kuliah yaitu Metodologi Penelitian. Selanjutnya yaitu peta CPMK yang terdiri dari baris CPL1, CPL2, CPL3, dan seterusnya. Kemudian di kolom ada CPMK M1, M2, M3, dan seterusnya. Untuk bobot yaitu 100% dan untuk jumlah juga 100. Kemudian catatan, penentuan bobot presentase didasarkan pada pertimbangan signifikansi CPMK terhadap CPL. Selanjutnya peta sub CPMK yang terdiri dari baris CPMK 1, CPMK 2, CPMK 3, dan seterusnya. Kemudian bobot yaitu 100% dan jumlah minggu yaitu 14 kali pertemuan. Kemudian di kolom ada sub CPMK L1, L2, L3, dan seterusnya. Catatan, penentuan bobot presentase didasarkan pada pertimbangan signifikansi sub CPMK terhadap CPMK. Kemudian deskripsi singkat mata kuliah, dituliskan deskripsi sesuai dengan mata kuliah yang diampu. Selanjutnya ada materi pembelajaran atau pokok pembahasan. Tuliskan bahan kajian atau pokok bahasan untuk menunjang ketercapaian sub CPMK.
Pokok bahasan bisa berupa teknik, teori, prosedur, konsep, kasus, atau fakta-fakta. Integrasikan hasil penelitian atau PKM berdasarkan pada bahan kajian. Selanjutnya, pustaka. Ada 2, yaitu utama dan pendukung. Utama, tuliskan sumber belajar, referensi, video, kasus, dan lain-lain. Integrasikan hasil penelitian atau PKM sebagai sumber belajar. Pendukung, tuliskan sumber belajar lain yang mendukung untuk pengembangan dan pengayaan pembelajaran. Media pembelajaran, perangkat lunak, bisa Microsoft PowerPoint, video, dan lain-lain. Perangkat keras, LCD, proyektor, dan lain-lain. Tim teaching atau dosen, tuliskan nama dosen. Mata kuliah syarat, tulis nama mata kuliah yang menjadi persyaratan mata kuliah ini jika ada. Selanjutnya yaitu pada tahapan pembelajaran yang terdiri dari 7 baris, yaitu minggu ke, sub CPMK, yaitu kemampuan akhir yang diharapkan, yang ketiga indikator, yang keempat kriteria dan bentuk penilaian, 5 metode pembelajaran dan estimasi waktu, yang keenam materi pembelajaran atau pustaka, dan yang terakhir yaitu bobot penilaian dalam persen. Selanjutnya dalam kolom terdiri dari 14 untuk pertemuan aktif di kelas dan 1 untuk tes tengah semester atau TTS dan 1 untuk ujian akhir semester atau UAS. Yang pertama untuk minggu ke, tuliskan berapa pertemuan yang dibutuhkan untuk memenuhi sub CPMK, misalnya pertemuan 1 dan 2. Yang kemudian sub CPMK atau kemampuan hasil akhir yang diharapkan, tuliskan rumusan sub CPMK, misalnya L1. Kemudian indikator, tuliskan indikator atau kemampuan spesifik yang akan diukur. Misalnya, ketepatan menjelaskan tentang. Yang kedua, ketepatan mensistematikan apa. Yang ketiga, ketepatan menerapkan apa, dan lain-lain. Selanjutnya, kriteria dan bentuk penilaian. Kriteria yaitu ketepatan, kesesuaian, sistematika, dan lain-lain. Untuk bentuk tes bisa disesuaikan, boleh kuis, soal, ujian lisan, performance test, dan lain sebagainya. Bentuk non-tes bisa tugas dan presentasi. Kemudian pada baris ke-7 yaitu metode pembelajaran. Bentuk pembelajaran yaitu yang pertama kuliah, kemudian atau praktikum. Metode pembelajaran bisa small group discussion, PBL, PJBL, kuesioner, atau lembar observasi, karya proyek, dan lain sebagainya. Catatan, minimal 50% dari total pertemuan menggunakan metode Student Centered Learning atau SCL. Selanjutnya, materi pembelajaran atau pustaka. Tuliskan bahan kajian atau materi bahasan, bisa berupa teori, konsep, prosedur, prinsip, fakta, dan lain-lain. Tuliskan juga sumber belajarnya, misalnya berupa referensi, video, YouTube, kasus, dan lain-lain. Buatkan link kalau ada. Selanjutnya yaitu adalah rubrik penilaian. Fungsi dari rubrik penilaian dalam RPS yang berbasis OBE adalah untuk mengukur pencapaian hasil belajar yang lebih spesifik dan terukur. Selain itu, memberikan kejelasan tentang standar penilaian kepada mahasiswa.
serta memastikan konsistensi dan keadilan dalam proses evaluasi, serta menjadi dasar untuk memberikan umpan balik yang berharga guna memandu pembelajaran mahasiswa. Rubrik penilaian terdiri dari indikator dan skala. Berikut ini adalah contoh untuk pembuatan rubrik penilaian pada aspek presentasi makalah dengan 3 indikator, yaitu organisasi, isi, dan gaya presentasi. Untuk skala ada 5, yaitu sangat baik atau A dengan skor yaitu lebih dari 81, B atau baik dengan skor yaitu 66 sampai 80. Untuk cukup atau C, skornya 56 sampai 65. Untuk D atau kurang, skornya yaitu 46 sampai 55. Dan sangat kurang atau E dengan skor yaitu kurang dari 45. Untuk skala disesuaikan dengan panduan akademik yang ada di UIN Sunan Kudus. Kemudian untuk isi, silakan bisa disesuaikan dengan kriteria dosen masing-masing.